Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bahas untuk masuk ke pertemuan ketiga, yaitu mengenai tentang gerak satu dimensi atau biasa kita sebut dengan gerak lurus. Oke, sebenarnya untuk materi gerak lurus ini kalian sudah dapat dari zaman SMP ya, materi tentang gerak lurus, yaitu ada yang kalian kenal dengan GLB, kemudian yang kita kenal kemudian ada yang namanya GLBB. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya saya hanya mereview saja tentang gerak lurus waktu zaman SMP ataupun SMA kalau misalkan masih ingat gitu ya. Oke, yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai jarak dan perpindahan. Kita sering kenal kalau misalkan S itu simbolnya adalah jarak. Iya, oke betul jarak gitu. Tapi selain jarak ada lagi namanya perpindahan. Walaupun sama-sama simbolnya S, tapi ternyata mereka itu berbeda maknanya. Seperti itu. Jadi yang pertama kita bahas itu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Oke, kalau jarak itu adalah seluruh lintasan yang ditempuh oleh si benda. Sedangkan perpindahan itu biasanya diambil dari titik awal ke titik akhirnya. Jadi kita hanya melihat dari titik awal dia berangkat sampai titik akhir dia berakhir bergerak seperti itu. Saya langsung ke contoh saja karena kalau jarak dan perpindahan lebih enak langsung memberikan contoh. Misalkan saya pergi dari kota A ke kota B. Kemudian dari kota B melanjutkan perjalanan ke kota C. Anggap misalkan kota C-nya di bawah sini. Misal jarak dari kota A ke kota B adalah 8 km. Kemudian dari kota B ke kota C adalah 6 km. Nah, kita disuruh menentukan jarak dan juga perpindahan yang telah kita lalui. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari jarak, maka tinggal dijumlahkan seluruh lintasan yang kita tempuh. Artinya kalau kita mencari jarak, berarti kita jumlahkan dari kota A ke kota B, ditambahkan jarak dari kota B ke kota C. Karena seluruh lintasan yang kita tempuh. Maka tinggal kita jumlahkan saja. 8 tambah 6 berarti menjadi 14 km. Ini adalah jarak yang kita tempuh. Tapi kalau perpindahan itu diambil dari titik awal kita berangkat. Titik awal kita berangkat siapa? Titik A. Titik akhirnya siapa? Titik C. Maka kita tarik garis dari A ke C. Nah, ini adalah perpindahan. Tapi karena kita lihat bentuknya adalah seperti siku-siku ya. Nih, segitiga siku-siku. Maka untuk menentukan si panjang garis AC-nya tinggal kita pakai rumus Pitagoras saja. Yaitu adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka menjadi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Maka jadinya 8 kuadrat adalah 64 ditambah 6 kuadrat 36. Kalau kita jumlahkan menjadi akar 100 yaitu akarnya adalah 10 km. Ini yang disebut dengan perpindahan. Ini hanya kebetulan saja ya, kebetulan bentuknya adalah segitiga siku-siku, maka kita bisa pakai Pitagoras. Tapi kalau misalkan bentuknya hanya garis lurus saja ya tinggal kita kurangi saja seperti itu. Pokoknya konsepnya diambil dari titik awal ke titik akhir. Nah, kalau kalian perhatikan pada saat di perpindahan, saya tarik garis lurus yang warna biru, itu ada panahnya kan? Itu menunjukkan bahwa perpindahan termasuk besaran vektor. Nah, kita cek di pertemuan sebelumnya. Besaran vektor itu apa? Punya nilai dan juga punya arah. Maka untuk perpindahan itu belum selesai sampai 10 km. Kita harus memberikan arahnya. Nah, arahnya karena ini adalah perjalanan, maka kita bisa pakai arah mata angin. Kan timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih titik awal, ini titik akhir, berarti arahnya ke sana, berarti dia sesuai ke tenggara. Berarti berikan arahnya adalah arahnya tenggara. Seperti itu.
Tapi kalau misalkan dia ternyata ada sudut-sudutnya, berarti kita harus menentukan arahnya menggunakan sudut seperti vektor yang pertemuan sebelumnya. Seperti itu. Ini perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, kalau jarak saya nggak ngasih arah ya, karena jarak merupakan besaran skalar. Artinya dia hanya punya nilai saja. Seluruh lintasannya udah, mau berapapun, mau kemanapun arahnya ya dijumlahkan saja semuanya. Jadi dia tidak bergantung pada arah. Itu bedanya. Oke? Nah, selanjutnya karena jarak sama perpindahan ternyata berbeda, padahal dia sama ya simbolnya. Ini kalau saya tuliskan simbolnya sama-sama S. Gitu. Makanya biasanya kalau di buku fisika universitas, itu S-nya itu dia ada simbol delta S di sini. Jadi untuk membedakan bahwa jarak sama perpindahan itu ternyata adalah berbeda. Tapi kalau yang kita kenal dari zaman SMP ataupun SMK, itu dia sama-sama simbolnya sama-sama S. Seperti itu. Oke. Kemudian setelah jarak dan perpindahan ternyata berbeda, maka kecepatan pun berbeda. Kalau yang kita kenal adanya ya kecepatan aja satu. Padahal sebenarnya dia ada dua jenis. Ada yang disebut dengan kecepatan, ada yang disebut dengan kelajuan. Oke. Sebenarnya prinsipnya sama seperti yang jarak dan perpindahan. Jadi kalau kecepatan itu yang besaran vektornya, kalau kelajuan itu besaran skalarnya gitu. Jadi kalau misalkan dari soal ini saya berikan waktu, karena kalau kecepatan kan kemarin rumusnya jarak dibagi waktu kan, maka saya tambahkan di soal ini, di contoh soal ini adalah ada waktunya. Misalkan ini waktu dari A ke B adalah 2 second, waktu dari B ke C adalah 1 second. Seperti itu ya. Bentar. Laju jarak. Oke, sekarang bagaimana kalau kita ingin menentukan kelajuan sama kecepatannya ya? Untuk kelajuan sama simbolnya V juga, itu dia pakai jarak dibagi waktu. Jarak tadi kita sudah dapat adalah 14, maka dapat jaraknya 14. Nah, waktunya itu dijumlahkan. Waktu dari A ke B ditambahkan dari waktu B ke C. Berarti tinggal 2 ditambahkan 1, yaitu 3, berarti 14/3. Kalau kita buat desimal itu sekitar 3 kali 4, 12, berarti sekitar 4,667 ya. Nah, ini satuannya adalah meter per second. Untuk kelajuan, ingat karena kelajuan pakainya adalah jarak, jarak itu adalah besaran skalar, artinya kelajuan pun juga besaran skalar, artinya dia tidak punya arah. Nah, selanjutnya adalah yang kecepatan. Kecepatan juga sama, simbolnya V juga. Nah, untuk membedakan biasanya di buku universitas dia ada lambang ini. Itu menandakan bahwa V ini adalah V kecepatan, di mana kecepatan itu dia punya 2. Ada nilai dan juga ada arah, seperti itu. Nah, dia pakainya adalah perpindahan. Perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan tadi kita sudah dapat 10. Waktunya juga sama, dijumlahkan ya. 2 tambah 1, berarti 10/3. Berarti kalau kita hitung kira-kira sekitaran 3,33 ya, meter per second. Seperti itu. Nah, jangan lupa, karena kecepatan itu merupakan besaran vektor, maka dia juga harus ada arahnya. Arahnya kemana? Sama seperti yang perpindahan, yaitu arahnya adalah ke tenggara. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu perbedaan antara jarak dan perpindahan, kemudian ada kecepatan dan juga kelajuan. Nah, selanjutnya ada satu lagi yang akan nanti kita kenal di besaran pada gerak lurus, yaitu adalah percepatan. Nah, kalau saya lebih senang supaya lebih mudah mengingat, percepatan itu sebenarnya dia adalah singkatan. Singkatan dari apa? Singkatan dari kata perubahan kecepatan. Jadi pernya itu perubahan kecepatan. Jadi saya sering sebutnya adalah perubahan kecepatan.
Ini. Nah, makanya percepatan itu tidak semua gerakan benda itu punya percepatan. Ingat ya, kalau semua benda bergerak, dia pasti punya kecepatan. Tapi dia belum tentu punya percepatan. Kenapa? Karena kalau misalkan sebuah benda bergerak dengan kecepatan yang tetap aja dari awal dia bergerak sampai akhir bergerak, kecepatannya sama-sama 10 km per jam, maka artinya dia tidak punya percepatan. Kenapa? Nih, perubahan kecepatan. Artinya percepatan itu akan muncul ketika benda itu memiliki kecepatan yang berubah atau berbeda. Seperti itu ya. Kecuali kalau misalnya kamu naik motor, awalnya pertama gerakannya pelan, kemudian langsung ngebut. Nah, itu kan kecepatannya berubah kan? Nah, maka artinya kamu mengalami percepatan. Seperti itu bedanya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari percepatannya? Kan kata clue-nya apa? Perubahan kecepatan. Maka kalau kita mau nyari percepatan tinggal selisihnya aja. Selisih kecepatan dibagi selisih waktu. Seperti ini. Atau bisa kita tuliskan menjadi V2 minus V1 per T2 minus T1. Ini. Jadi percepatan itu perubahan kecepatan terhadap waktu. Makanya dia di sini dibagi menjadi waktu seperti itu. Ini untuk besaran-besaran standar atau dasar yang pasti akan kita gunakan pada bab gerak lurus ini. Seperti itu. Oke, saya hapus dulu ya papan tulisnya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan yaitu tentang materi gerak lurusnya ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah bahas tentang jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan juga ada percepatan. Nah, sekarang kita akan masukkan ke aplikasinya dari yang tadi sudah kita bahas besaran-besaran gerak lurusnya. Yaitu kita akan bahas tentang gerak lurus beraturan. Dan satunya lagi adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang kita kenal. Nah, ini dua juga sebenarnya kan kita sudah dapat dari zaman SMP ya. Yaitu ada GLBB dan juga GLBB. Nah, saya sekarang hanya mereview. Nah, sebenarnya dari pertama yaitu adalah untuk yang gerak lurus beraturan. Ini sebenarnya setiap kata itu dia punya makna. Punya makna ya kalau di fisika seperti itu. Jadi ada gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Maka lurus yang di sini menyatakan bahwa gerakannya itu berada pada lintasan yang lurus. Jadi kalau lintasannya bentuknya adalah lingkaran, maka nanti beda lagi namanya gerak melingkar. Seperti itu ya. Jadi lurus di sini artinya lintasannya adalah berbentuk lurus, kemudian beraturan. Nah, beraturan di sini artinya yang tetap atau beraturan itu tetap ya atau konstan bahasanya. Nah, itu adalah kecepatannya. Jadi ciri yang pertama, cirinya untuk GLB adalah kecepatannya tetap. Nih, atau bahasanya adalah konstan. Nah, jadi beraturan di sini artinya adalah si yang beraturan atau yang tetap itu siapa? Yang tetap itu adalah kecepatan benda. Nah, kalau si benda kecepatannya tetap dari awal bergerak sampai terakhir, maka tadi apa? Kalau dia kecepatannya tetap, maka dia tidak punya percepatan. Karena percepatan adalah artinya perubahan kecepatan. Maka di sini ciri yang kedua adalah percepatan 0. Atau tidak punya percepatan. Seperti itu. Nah, karena dua ciri ini, maka GLB itu hanya punya satu rumus. Itu dari zaman SD malah udah ya sekarang ya. Yaitu yang kita kenal S sama dengan V dikalikan T. Nih. Dimana S di sini adalah jarak. Satuan SI-nya adalah meter. V di sini adalah kecepatan. Kecepatan bendanya yaitu meter per second satuannya. Dan T di sini adalah waktu, satuannya adalah second. Seperti itu. Ini adalah untuk GLB. Nah, karena dia kecepatannya tetap dan dia juga tidak punya percepatan, maka ada grafik bendanya. Benda kalau bergerak ada grafiknya. Yang pertama adalah saya mau gambarin grafik kecepatan terhadap waktu. Kebalik ya. Ini kecepatan, ini waktu. Maaf. Nah, grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, karena di sini tadi cirinya adalah kecepatannya tetap, maka nanti bentuk grafiknya adalah seperti ini. Nah, jadi dia hanya garis lurus saja. Jadi kalau detak jantung itu cuma datar set gitu, seperti itu. Jadi dia grafiknya lurus. Ini menandakan bahwa dia dia masuk ke dalam gerak lurus beraturan. Nah, terus ada satu lagi grafik, yaitu grafik jarak
terhadap waktu. Nih, grafik jaraknya dia grafiknya lurus. Naik ke atas kayak gini. Karena dia pasti otomatis dari awal bergerak sampai terakhir jaraknya bertambah dong. Makanya dia gambar grafiknya adalah naik ke atas. Seperti itu. Gitu, ini untuk gerak lurus beraturan. Nah, selanjutnya temennya si GLB yaitu adalah si GLBB. Bedanya apa? Katanya gerak lurus ada tambah berubah beraturan. Nah, si gerak lurus, lurusnya kan tadi artinya adalah lintasannya lurus ya. Nah, sekarang yang berubah di sini siapa? Nah, tadi kalau GLB kecepatannya tetap, maka di GLBB kecepatannya dia berubah. Kecepatan berubah. Nah, karena kecepatannya berubah, maka muncul ada dua istilah yang disebut dengan kecepatan awal dan juga kecepatan akhir. Ini saya singkat aja nulisnya ya, kecepatan awal atau biasanya simbolnya adalah V kecil 0 dan juga ada kecepatan akhir yang mana simbolnya adalah V kecil T, VT. Jadi V0 itu disebut dengan kecepatan awal ketika dia bergerak. Nah, VT itu adalah kecepatan akhir ketika dia berhenti bergerak. Seperti itu. Karena tadi kecepatannya dia berubah. Kemudian yang beraturan di sini siapa? Nah, yang beraturan di sini karena kecepatannya berubah, maka dia akan muncul yang namanya percepatan. Maka di sini ciri yang kedua adalah percepatannya tetap atau konstan. Gitu. Nah, tapi karena dia muncul percepatan, rumusnya tidak satu lagi, tapi rumusnya ada 3. Ada yang masih ingat nggak ya? Saya tuliskan, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat, VT kuadrat V0 kuadrat plus minus 2AS, VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Nih. Loh, kok ada plus ada minus ya? Nah, plus sama minus di sini untuk nilai percepatannya. Jadi positif ini ketika bendanya adalah dipercepat. Dipercepat artinya ketika awalnya mula-mula diam, kemudian dia bergerak. Nah, kan itu kan mengalami percepatan, dipercepat. Makanya dia nilainya di sini nanti plus plus plus. Tapi kalau misalkan negatif itu khusus diperlambat. Jadi jangan dua-duanya dipakai, tapi salah satu. Lihat dulu soalnya apakah dia mengalami percepatan atau dia mengalami perlambatan. Jadi nanti tinggal dipakai yang plus atau yang minus ya. Kalau perlambatan tuh kalau misalnya dia lagi bergerak, kemudian tiba-tiba ada junglengan. Junglengan bahasa apa ya? Maksudnya ada polisi tidur. Jadi kan kalian ngerem tuh. Nah, ketika kalian ngerem, kan otomatis jadi melambat. Nah, itu adalah kasus diperlambat. Maksudnya seperti itu. Oke? Nah, ini saya kasih keterangannya, S-nya masih sama jarak, satuannya meter, V0 kecepatan awal, meter per second, VT adalah kecepatan akhir, sama, dia juga harus dalam meter per second. Jadi nanti kalau soalnya dalam bentuk kilometer per jam, maka dia harus diubah dulu ya, jadi meter per second. A di sini adalah percepatan. Percepatan dia dalam meter per second kuadrat. T adalah waktu. Second juga. Nah, ini adalah untuk si GLBB. Nah, karena si GLBB mengalami 2, ada percepatan sama perlambatan, maka bentuk grafiknya pun dia jadi ada 2. V terhadap T. Ini yang mengalami dipercepat. Kalau yang dipercepat, maka nanti bentuk grafiknya gini. Naik. Ini untuk kasus dipercepat. Nah, kalau dia diperlambat, maka V-nya jadinya turun. Ini yang diperlambat. Gitu. Nah, untuk yang S-nya itu kalian bisa cek di PDF ya, karena ini nggak muat gitu. Jadi seperti ini. Ini untuk yang V dipercepat, yang ini untuk V yang diperlambat. Jadi dia kalau dipercepat ya berarti grafiknya naik, kalau yang diperlambat berarti dia grafiknya turun. Seperti itu. Gitu ya.
Oke, kita lanjut untuk selanjutnya ya. Tadi kan sampai GLB, GLBB ya. Oke, selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan pada gerak melingkar. Nah, ini adalah materi aplikasi sebenarnya dari si gerak lurus berubah beraturan. Tadi kan GLB sama GLBB bedanya adalah kalau GLB kecepatannya tetap, tapi kalau GLBB kecepatannya berubah, intinya di situ. Nah, karena si kecepatannya berubah ini, maka dia itu GLBB kan tadi lintasannya lurusnya ke sana. Kalau yang GLBB biasa. Nah, sekarang kalau misalkan lintasan bendanya naik turun. Jadi misalkan saya ngelempar bola dari atas gedung atau saya ngelempar bola dari bawah ke atas. Nah, itu kan bentuk lintasannya atas bawah. Nah, itu disebut dengan gerak vertikal. Nah, di sini saya udah bagi menjadi 3 jenis, yaitu ada gerak vertikal atas, gerak vertikal bawah, dan juga gerak jatuh bebas. Sebenarnya dia sama aja. Cuma yang kita harus perhatikan adalah beberapa sifat ini ya. Jadi rumusnya sebenarnya terlihat banyak karena memang dia simbolnya nanti akan beda lagi kayak gitu. Tapi kalau kalian pahami sifat ini, kalian cukup ngafalin yang rumus GLBB saja. Ini rumusnya nggak sengaja nggak saya tulis malah ya. Oke, yang pertama ada gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal atas itu misalnya saya punya bola, kemudian saya lempar ke atas. Itu gerakannya disebut gerak vertikal atas karena dia bergerak ke atas. Yang pertama adalah sifatnya dia memiliki kecepatan awal. Artinya V0-nya tidak sama dengan 0. Kenapa disebutnya dia memiliki kecepatan awal? Karena biasanya kata kunci di soal adalah dilempar ke atas. Kalau kamu melempar ke atas, artinya kamu memberikan gerakan dong. Nah, itu artinya kamu memberikan kecepatan awal. Makanya di sini kecepatan awalnya itu punya atau tidak sama dengan 0. Kemudian, nah karena dia bendanya bergerak ke atas, jadi kalau saya gambarkan, misalkan ini tanah, ini bola, dan kita gerakan ke atas, kan ke sana kan gerakannya, gitu kan ya. Sampai atas nanti dia turun lagi, gitu kan ya. Sampai atas, nanti dia bergerak turun lagi ke bawah sampai di sini. Nah, ketika dia bergerak dari bawah sampai ke atas, pergerakannya kan ke atas. Nah, kalau kita ingat, ketika kita bergerak ke atas, itu artinya kita melawan gravitasi bumi. Kenapa? Karena gravitasi bumi itu arahnya menuju pusat, ada ke bawah. Nah, karena dia gerakannya adalah ke atas, maka nilai percepatannya itu jadi bernilai negatif. Negatif dari apa? Negatif dari G. G itu apa sih? Nah, G itu adalah percepatan gravitasi. Jadi, untuk materi gerak vertikal, kamu tidak perlu lagi nyari percepatannya. Karena nilai percepatannya si A itu sama dengan percepatan gravitasi, yaitu nilainya berapa? Nilainya adalah antara 9,8 atau 10 meter per second kuadrat nih. Jadi bisa pakai 9,8, bisa juga pakai 10 meter per second kuadrat. Biasanya sih saya pakainya yang 10 karena supaya memudahkan dalam perhitungan seperti itu. Nah, jadi nilai A-nya itu di sini berarti kalau kita pakai yang 10 berarti nilai A-nya menjadi minus 10. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan gambar ini, ketika benda dilempar ke atas, pasti sewaktu-waktu dia akan turun lagi. Ya enggak, kecuali dia nyangkut ya. Kalau nyangkut di pohon pasti dia nggak bakal balik lagi. Tapi kalau misalkan nggak nyangkut, nggak ada apa-apa, dia lempar ke atas, nyampe atas, itu dia pasti turun. Ya enggak? Nah, ketika dia sampai di titik tertinggi di sini, itu kecepatannya sesaat adalah 0. Lah, kok bisa 0? Iya. Jadi dia itu dari sini sampai ke sini dia mengalami perlambatan, diperlambat, kemudian ketika dia turun nanti jadi dipercepat lagi. Nah, karena dia diperlambat makanya di sini dia nilainya negatif. Selain tadi melawan gravitasi bumi ya. Nah, jadi ketika misalkan nih contohnya si yang paling mudah dilihat itu adalah kok. Kalau kalian main badminton, perhatikan koknya. Ketika kamu misalkan melempar ke atas, nyampe atas itu dia berhenti sejenak, cuma dia merubah posisi aja. Yang tadinya ini dia ada di atas, dia jadi turun ke bawah. Tapi dia diem. Nah, setelah ini baru dia turun lagi bergerak ke bawah. Jadi kecepatan di atas itu dia pasti 0 karena dia berhenti sejenak. Itu untuk gerak vertikal ke atas. Nah, ketika dari atas tadi kan dia pasti turun ke bawah dong. Iyalah, orang dia punya massa kan. Maka dia turun ke bawah. Ketika dia turun ke bawah, maka kita menggunakan gerak vertikal bawah. Seperti itu. Jadi ketika naik ke atas, gerak vertikal atas. Ketika dia turun ke bawah, pakai gerak vertikal ke bawah. Bedanya apa? Bedanya hanya di sini aja sebenarnya. Nilai percepatannya jadi positif. Karena dia mengalami yang pertama dipercepat, yang kedua dia searah gravitasi bumi. Makanya dia nilainya positif G. Berarti nanti pakainya adalah 10.
Seperti itu. Nah, kata kuncinya di soal adalah dilempar ke bawah. Pokoknya kalau ada kata kunci dilempar, itu dia pasti punya kecepatan awal, gitu ya. Nah, sekarang bedanya apa dengan gerak jatuh bebas? Namanya aja udah beda, gerak jatuh bebas. Jatuh itu adalah kata kunci. Kata kunci di soal, dijatuhkan atau jatuh. Itu artinya dia tidak diberikan kecepatan awal. Contoh kayak buah jatuh dari pohonnya. Kalau dia jatuh kan cuma jatuh pasrah, ya kan? Nah, karena ketika dia jatuh pasrah, artinya dia nggak dikasih kecepatan. Beda nggak dengan yang jatuh sama yang dilempar? Beda loh ya. Ketika kita lempar, nih misalkan sama-sama bola, saya lempar, pasti gitu. Tapi kalau jatuh, dia begini. Set gitu kan ya. Nggak saya contohin ya kan nanti kemana-mana. Jadi kalau dilempar itu diberikan kecepatan, pasti otomatis gerakan bendanya jadi lebih cepat. Tapi kalau dijatuhkan, dia akan mengikuti gravitasi bumi saja. Makanya di sini V0-nya nanti sama dengan 0 otomatis. Jadi kalau gerak jatuh bebas di soal pasti nggak dikasih tahu kecepatan awalnya berapa. Karena sudah otomatis nilainya adalah 0. Kemudian karena dia geraknya ke bawah sebenarnya sama kayak gerak vertikal bawah, maka nilai percepatannya sama yaitu positif G. Nah, terus rumusnya apa? Rumusnya masih sama pakai GLBB yang tadi yang 3. Ya, cuma si A-nya diganti dengan gravitasi. Gitu. Oke? Nah, sekarang saya langsung kasih contoh deh. Nih, ada sebuah bola dilempar ke atas. Dilempar ke atas. Dengan kecepatan awal 20 tuh kan. Dia bilang dilempar ke atas, makanya dikasih tahu kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya adalah 20 meter per second. Kalau saya biasanya ketika mengerjakan soal, itu saya nulis diketahui, ditanya, dijawab. Kalau nggak minimal diketahui lah ya. Supaya kita tahu kita mau pakai rumus yang mana. Seperti itu. Nah, di sini yang diketahui adalah kecepatan awal. Kecepatan awal itu adalah V0 20 meter per second. Nah, dia bergerak ke atas, dilempar ke atas ya. Kemudian yang A yang ditanya adalah berapa lama bola di udara. Lama itu kan ngomongin waktu. Maka sebenarnya yang ditanya adalah berapa sih waktu yang dibutuhkan bola dari dia dilempar ke atas sampai dia turun lagi di tanah. Karena dia bilangnya lama bola di udara. Jadi ketika dia dilempar sampai dia turun lagi ke tanah. Itu berapa waktunya. Nah, kalau kita perhatikan diagram yang ini. Saya gambar di sini lagi aja ya. Jadi anggap aja dia berarti bergerak dari atas tanah. Ini bolanya. Kemudian dia turun lagi. Sini. Begini. Nah, ini ada bolanya juga. Berarti di sini kita ngerjainnya 2. Yang pertama ngerjain ketika dia dari gerak vertikal atas, kita cari waktunya. Kemudian ketika dia turun dari atas ke bawah, ketika dia turun berapa waktunya, seperti itu. Nah, kalau saya boleh tuliskan rumus GLBB-nya, tadi kan ada 3 ya, saya tulis ini deh. S V0T plus minus setengah AT kuadrat, VT V0 kuadrat plus minus 2AS, VT V0 plus minus AT. Nih rumusnya ada 3. Nih, kita yang diketahui hanya kecepatan awal. Kemudian kita mau nyari lama. Lama tuh berarti adalah waktu. Berarti kita punya V0 dan kita mau cari T. Punya V0 mau cari T. Kira-kira pakai rumus yang mana dari 3 ini? Yang sudah lengkap. Pakai ini, S sama dengan V0. S itu apa tadi? Jarak. Jarak berarti jarak dari bola dilemparkan sampai ke atas. Tahu nggak? Nggak ada. Berarti kita nggak bisa pakai rumus yang pertama. Jadi caranya. Yang kedua, VT. VT itu apa? Kecepatan akhir. Nah, di sini nih. Tadi kan katanya, kalau si benda pada titik tertinggi kecepatannya sudah ada. Yaitu adalah nilai 0. Nah, kan kita nyarinya satu-satu ya. Ketika kita dari bergerak dari bawah sampai ke atas. Berarti di sini kan sudah ada keterangan ya, kalau kecepatannya nilainya adalah 0. Berarti kita juga punya satu yang diketahui, yaitu adalah si VT-nya. Gitu. Dimana VT-nya nilainya adalah 0. Berarti ada V0, ada T, VT. Kita mau nyari si T. Nah, kalau pakai rumus yang ini, ada S lagi. S kita belum punya. Kalau pakai rumus yang terakhir, sudah lengkap. Tapi A belum punya. Tenang, A ada. Kan gerak vertikal atas ini nilainya. A sama dengan minus G, di mana G-nya adalah 10. Berarti kita bisa cari. Jadi untuk yang A, kita pakai rumus VT, V0 plus minus A kali T.
Karena dia geraknya vertikal ke atas, berarti A-nya nilainya adalah minus G. Maka rumus di sini boleh saya ganti. Jadi minus G. Gitu ya caranya. Jadi rumusnya paku ini aja. Terus kamu terpaku sama sifat-sifatnya saja. Jadi nggak usah ngafalin banyak rumus. Oke? Nah, kalau sudah tinggal masukkan saja VT. VT itu kecepatan akhir ketika tadi sampai di titik tertinggi, yaitu adalah 0. Maka masukkan VT-nya 0. V0 adalah kecepatannya awal, yaitu 20. G gravitasinya sudah ada, yaitu 10 dikalikan T. Ingat, ini nggak boleh langsung dikurang ya, karena 10-nya punya T. Berarti si 10T pindah dulu ke kiri. Minus 10T pindah ke kiri jadi positif. Jadi 10T sama dengan 20. Berarti kalau mau nyari T, 10-nya pindah dibagi ya. 20 dibagi 10. Maka T-nya dapat 2 sekon. Nah, ini adalah T naik. Artinya dari dia dilempar sampai ke titik tertinggi waktunya adalah 2 second. Seperti itu. Sampai sini paham? Nah, kalau kita perhatikan karena dia dilempar dari atas tanah kembali lagi ke tanah, maka waktu dia naik akan sama persis dengan waktu dia turun karena ketinggiannya sama. Maka kita bisa tuliskan bahwa waktu turun itu juga sama dengan waktu naik, yaitu adalah 2 sekon. Nah, ini ketika ketinggiannya sama ya, kecuali kalau misalkan saya lempar bolanya dari atas gedung. Itu naik sama T turun itu akan berbeda ya, karena ketinggiannya beda. Tapi karena ini sama-sama dari tanah, maka waktu naik sama waktu turun pasti nilainya sama. Nah, kalau kita sudah tahu T naik 2, T turun juga sama 2, berarti lama bola di udara tinggal dikali aja atau ditambahkan T naik ditambah dengan T turun. Berarti 2 ditambah 2 berarti menjadi 4 sekon. Ini adalah lama bola di udara. Sudah dapat 4 sekon seperti itu. Gitu untuk yang poin A. Oke, kalau ada yang masih bingung nanti bisa japri saya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang B dan juga yang C. Tapi ini yang sebelah sini saya hapus dulu ya. Kalau misalkan ada yang mau nyatet boleh di screenshot dulu supaya lebih mudah. Oke, nah sekarang kita lanjutkan untuk yang poin B. Yang B yang ditanya, berapa ketinggian maksimum bola? Ketinggian berarti kan ngomongin jarak ya, berarti yang ditanya adalah S atau pakai rumus yang ini boleh. Nah, ketinggian maksimum berarti dari sini sampai ke sini berapa ketinggiannya? Nah, ini kamu boleh pakai rumus yang satu, boleh juga pakai rumus yang kedua karena sudah lengkap. Kalau mau pakai rumus yang satu, kan S itu yang mau kita cari. V0 sudah ada nilainya 20. T, nah waktu di sini yang dipakai yang berapa? Yang 2 apa yang 4 kira-kira? Yang ditanya adalah ketinggian maksimum dari sini sampai sini. Berarti waktu yang kita pakai hanya waktu naik saja. Atau waktu turunnya saja, karena kebetulan sama ya. Jadi jangan dijumlahkan, karena kan dia jaraknya cuma dari sini ke sini. Jadi ya waktu sekali jalan saja. Jadi bisa pakai T naik atau T turun aja. Jangan pakai yang 4 second. Kalau mau pakai rumus yang pertama. Kalau mau pakai rumus yang kedua, boleh aja karena sudah lengkap tadi dengan yang pertama. Gitu ya. Saya mau pakai yang pertama aja. Rumus yang pertama. S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, tadi karena ketinggian maksimum, berarti kan kita ngambilnya pakai gerak vertikal atas ya, ketika dia bergerak dari bawah ke atas. Tadi kalau bergerak dari bawah ke atas kan dia jadinya minus G kan A-nya. Maka di sini saya ganti juga ya. Jadi di sini jadi minus, A-nya juga jadi G. Gitu ya caranya. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. S-nya mau kita cari. V0-nya sudah ada yaitu 20. 20 dikalikan T. Nah, waktu yang diambil adalah waktu naik, yaitu 2 second. Dikurang setengah, G-nya 10 ya. T-nya juga 2, kuadrat jangan lupa. 20 kali 2 adalah 40. Minus setengah kali 10, berarti adalah 5. Dikali 2 kuadrat adalah 4. Ini dikaliin dulu ya. Berarti 40 dikurang 5 kali 4 adalah 20. Berarti kita dapat 20 meter. Ingat kalau jarak atau ketinggian jaraknya meter satuannya ya. Sudah dapat, itu jaraknya adalah 20 meter. Nah, sekarang yang C. Berapa kecepatan dan lamanya? Ada 2 berarti pertanyaannya.
kecepatan sama lama. Bola untuk mencapai ketinggian 15 meter. Kan tadi katanya ketinggian maksimumnya 20. Berarti kalau ketinggiannya 15 meter, berarti dia belum nyampe atas. Kemungkinan di sini kira-kira. Nih. 15 meter. Nah, kita disuruh nyari kecepatan di sini sama waktu dari sini sampai ke sini. Kalau ditanya yang pertama adalah kecepatan di sini, berarti yang ditanya kecepatan awal atau kecepatan akhir kira-kira. Benda bergerak dari sini sampai ke sini. Berarti di sini yang ditanya kecepatan. Berarti kecepatan yang di sini adalah kecepatan akhir. Ya, karena awalnya dia bergerak dari sini, dia berakhir di sini. Berarti ini kecepatan akhir. Berarti yang C yang ditanya ada dua. Kecepatan akhir dan waktu. Nah, yang diketahuinya ada apa aja? Tetap kecepatan awalnya 20 meter per second. Gitu ya. Terus, apalagi yang diketahui? Nggak ada lagi ya? Oh, S. Jaraknya kan udah ketahuan ya, 15 meter. Dah, cuma itu aja. Nah, sekarang kita cari VT. Kita punya V0, kita punya S. Kita mau nyari VT. Kira-kira pakai rumus yang 1, 2, apa yang 3 ya kira-kira? Kalau mau pakai rumus yang 1, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. S-nya kita sudah punya, V0 sudah punya, T waktu. Kita nggak punya, orang kita mau cari gitu kan ya. Maka nggak bisa pakai yang satu. Yang kedua, VT, kecepatan akhir. Itu yang mau kita cari. V0 sudah ada. A sudah pakai gravitasi. S-nya sudah. Berarti kita pakai persamaan yang kedua. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, tadi karena dia ketinggiannya di sini, berarti geraknya adalah gerak vertikal atas lagi. Berarti A-nya diganti dengan minus G lagi. Berarti ini rumusnya diganti minus, yang ini jadi G lagi. Gitu ya. Oke, VT-nya berarti mau kita cari VT kuadrat. V0-nya 20 karena dikuadratin berarti 20 kuadrat. Min 2, G-nya adalah 10. S-nya adalah jaraknya, 15 ketinggiannya. Gitu ya. Oke, berarti VT kuadrat sama dengan 20 kuadrat adalah 400. 2 kali 15, 30 kali 10, 300. Berarti dapat VT kuadratnya adalah 100. Kan kita mau nyari VT, tapi ini masih VT kuadrat. Berarti si kuadratnya bisa hilang dengan cara akar. Akar dari 100. Akar dari 100 nilainya adalah 10. Ini adalah kecepatan si bola ketika dia ketinggiannya 15. Jadi dari 20 di sini sampai sini 10, sampai sini dia 0. Kan mengalami perlambatan kan? Seperti itu. Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk mencari T-nya. Untuk mencari T, nah ini kita bisa pakai rumus yang mana aja. Bisa pakai yang 1, bisa pakai yang 3. Kalau saya lebih senang pakai yang 3 karena lebih simpel, nggak ada kuadratnya. Kalau ini kan T-nya ada kuadratnya, jadi lebih mudah pakai yang ketiga. VT sama dengan V0 plus minus AT. VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Ini jadi minus ya, karena dia diperlambat, ini juga jadi G. Oke, kok jelek. G, gini. Nah, VT-nya dapat dari mana? Ini, tadi kan kita sudah dapat. VT-nya adalah 10. Berarti 10, V0-nya 20, min G-nya 10 dikalikan T. Gitu. Nah, karena di sini ada 10, 20 minus 10T, maka si 20-nya pindahin ke kiri. Jadi yang bilangan sama bilangan, jangan 20 dikurang 10 ini ya. Ini nggak bisa karena dia punya T. Berarti 20 positif pindah ke kiri negatif, berarti 10 minus 20. Yang di ruas kanan sisanya adalah min 10 kali T. Gitu ya. 10 dikurang 20 minus 10. Sama dengan minus 10 kali T. Kalau kita mau nyari T, min 10 pindah ke kiri. Tapi karena ini dikali, pindah berarti jadi dibagi. Tapi minusnya tetap. Bukan berarti kalau dia pindah ke sini jadi dibagi, jadi positif, itu bukan. Karena kita dibagi, bukan dikurang. Maka dapat T-nya adalah 1 sekon. Sudah dapat, ini adalah kecepatan, ini adalah lama bola sampai di sini. Begitu. Ini untuk contoh GLBB pada gerak vertikal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya, nggak bisa ya jawab ya. Oke, nanti kalau ada yang masih bingung bisa japri saya ya.
Oke, kita akan lanjutkan untuk contoh soal. Di sini saya memberikan 2 buah contoh soal untuk yang GLB. Jadi ini ada kasus di mana yang satu, ini kasus setiap hari yang kita bisa temuin ya. Yang pertama ada 2 buah mobil. Ada mobil A dan juga mobil B. Kemudian dia bergerak secara searah. Yang di belakang kecepatannya lebih besar daripada yang kecepatan di depan. Kemudian nanti otomatis pada suatu waktu dia akan bertemu gitu kan ya. Nah yang ditanya kapan dan di mana kedua mobil itu bertemu. Itu kasus yang nomor 1. Nah kalau yang nomor 2 dia arahnya berlawanan. Jadi dari A ini mobil B kemudian dia bergerak bersama-sama sampai bertemu. Nah sama yang ditanya juga kapan dan di mana kedua mobil bertemu. Gitu ya. Oke ini dari yang nomor 1. 2 buah mobil bergerak searah. Nah, dia ada kata kuncinya adalah searah. Searah dengan mobil B berada di depan mobil A. Dia bilang mobil B ada di depan mobil A. Maka yang di sini adalah si mobil B, yang di sini adalah mobil A. Gitu ya. Kemudian dengan kecepatan mobil A dan B adalah 144 dan 90 km per jam. Jadi yang mobil A-nya yang 144, yang mobil B-nya yang 90 km per jam. Kemudian kedua mobil terpisah pada jarak 150 meter. Nah yang ditanya, jika kedua mobil bergerak bersama-sama, jadi misalnya dari sini bergerak bersama-sama, di sini ketemunya, kapan dan di mana kedua mobil bertemu. Jadi yang pertama clue-nya adalah kita harus mengubah satuan dari kecepatannya dulu ya. VA itu adalah 144 km per jam. Jadi caranya si kilometer diubah ke meter berarti dikali 1000. Jadi 144 dikali 1000. 1 jam 3600 detik. Coret-coret ada dapat sekitar 40 meter per second. Ya, 40 meter per second. Kemudian untuk yang VB-nya 90 km per jam sama caranya. Dikali 1000 dibagi 3600. Ini dapat sekitar 25 meter per second. Saya udah ngitung ya, biar cepat. Oke, sudah dapat VA dan VB-nya dalam satuan meter per second. Nah, sekarang di sini adalah yang kita harus tahu, kan ini kedua mobil bergerak bersama-sama. Berarti waktu yang ditempuh si A dan waktu yang ditempuh si B itu sama. Berarti kita bisa tulis TA sama dengan TB. Gitu ya, atau kita bisa misalkan sebagai T saja. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari diagramnya, berarti dari sini sampai ke sini, ini adalah jarak yang ditempuh sama si D, iya enggak? Si B bergerak dari sini ke sini, berarti saya bisa tulis dong kalau itu adalah SB, jarak yang ditempuh si B. Nah, berarti kalau jarak yang ditempuh si A mana? Berarti dari ujung sini sampai dia bertemu. Berarti dari sini, ya nggak muat. Sampai ke sini, ini adalah SA. Ya, oke. Nah, kita ngambilnya dari hubungan jarak ini. Apa yang bisa kita ambil dari hubungan jarak? Segini 150 meter. Ini SB, dari sini ke sini adalah SA. Berarti saya bisa tulis kalau SA itu sama dengan 150 meter ditambahkan dengan SB. Ini inget ya, SA dari sini ke sini. Ini 150, ini SB. Berarti 150 ditambah SB sama dengan jarak SA. Gitu ya. Oke, karena di sini dia kecepatannya tetap, maka kita pakai rumus GLB. Di mana rumus GLB apa sih? S sama dengan V kali T. Rumusnya cuma satu. Ini. Jadi si SA dan si SB kita ubah menggunakan rumus GLB yang V kali T. Berarti kalau SA dia jadi VA kali T. Yang SB menjadi VB kali T. 150-nya tetap karena dia sudah bilangan ya. Oke, kita tinggal masukkan saja. VA-nya di sini yang pakai meter per second. 40, T-nya belum tahu. 150, VB-nya 25 dikalikan T. Seperti ini. Nah, ini 25T, ini 40T. 25T kumpulkan ke kiri. Maka karena ini positif, pindah jadi negatif. Maka dapat 150. Seperti ini. 40 dikurang 25 adalah 15. T sama dengan 150. Maka kita dapat T-nya adalah 150 dibagi 15, yaitu dapat sekitar 10 sekon. Nah, ini untuk menjawab kapan.
Nah, pertanyaannya ada dua. Kapan dan di mana? Enggak sama siapa ya, itu lagu. Oke. Jadi kalau kapan itu berarti ngomongin waktu. Dapat waktunya adalah 10 second. Jadi dari awal dia bergerak sampai bertemu butuh waktu hanya 10 detik saja. Seperti itu. Nah, sekarang kapannya, di mananya itu gimana? Nah, untuk di mananya berarti bisa pakai dua. Cara nyarinya bisa pakai SA atau bisa juga pakai SB. Kalau pakai SA berarti tinggal VA dikalikan T-nya. VA-nya adalah 40, berarti tinggal 40 dikalikan T. Waktunya adalah 10. Berarti dapat 400 meter. Berarti dari awal dia bergerak sampai dia bertemu, itu jaraknya adalah 400 meter. Nah, kalau SB berarti tinggal VB dikalikan T. VB-nya adalah 25, T-nya adalah 10. Maka dapat 250 meter. Seperti ini. Jadi kalau ngomongin di mana itu bisa dua jaraknya. Bisa jarak si A, bisa juga jaraknya si B. Seperti itu ya. Oke, ini untuk kasus yang pertama. Sekarang untuk kasus yang kedua seperti apa? Sebenarnya kasus yang kedua sama juga gitu kan. Ini kebetulan kecepatannya sudah dalam meter per second. Jadi kita nggak usah ubah. Di sini yang A itu yang 35. Yang B itu yang 40 meter per second. Nah, tapi di sini ada satu kata kunci di mana dia bilang mobil B bergerak dulu. Si B bergerak 2 sekon lebih dulu. Berarti yang lama di jalan itu si B atau si A. Wih, gue jalan duluan ya. Berarti kan otomatis yang lama di jalan adalah si B dong. Maka kalian kata kuncinya adalah waktu yang ditempuh si B itu adalah waktu yang ditempuh si A ditambahkan 2 sekon. Seperti itu. Jadi kalau misalkan si A berangkat 30 menit waktunya, sedangkan si B karena dia bergerak 30 menit duluan, otomatis si B bergeraknya jadi lebih 30 menit, jadi 1 jam, berarti lebih lama kan? Maka saya bisa tulis bahwa waktu yang ditempuh B adalah waktu yang ditempuh A ditambahkan 2 sekon. Seperti itu ya. Oke, sama seperti yang tadi, kita konsepnya pakai konsep jarak. Di sini jarak yang terpisah adalah 455. Berarti kita bisa tulis kalau dari sini ke sini adalah jarak yang ditempuh si A, dari sini ke sini adalah jarak yang ditempuh si B. Gitu ya. Kalau kita pakai konsep yang ini, berarti kita bisa tuliskan bahwa SA ditambahkan SB itu totalnya adalah 455 meter. Ini SA, ini SB, totalnya 455. Berarti saya bisa tulis SA tambah SB harus 455, gitu ya. Sama kayak tadi, kita pakai rumus ini V kali T aja. Berarti SA-nya diganti VA kali TA. SB pakai VB kali TB. Seperti ini. Nah, VA-nya kita masukkan yaitu adalah 35. TA-nya tetap TA. VB-nya adalah 40. Nah, TB-nya diganti dengan ini. TA plus 2. Karena dia berangkat 2 sekon lebih dahulu. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah yang ini menjadi 35 TA, maka yang ini kita kalikan, berarti jadi 40 TA. Ini kita kalikan, jadi 80 sama dengan 455. Yang 80 pindah ke kanan. Ini kalau kita jumlah, jadi 75. 455 dikurangin 80. 75 TA sama dengan, ini kalau dikurangin sekitar 375. Maka kalau mau nyari TA tinggal kita pindah dibagi ya. 375 dibagi 75. Maka kita dapat TA-nya sekitar 5 sekon. Nih, ini adalah waktu yang ditempuh si benda A bergerak sampai dia bertemu. Kalau TA-nya 5 second, berarti TB-nya berapa? Tinggal masukkan ke rumus yang ini. Berarti TB sama dengan TA ditambahin 2. TA-nya adalah 5. 5 tambah 2 berarti dapat 7 sekon. Ini menjawab kapannya. Nah, sekarang kalau kita mau menjawab di mana, berarti pakai jarak ya. Berarti SA sama dengan VA dikalikan TA. VA-nya adalah 35, TA-nya yang ini, 5. Berarti 35 dikali dengan 5. Saya udah ngitung biar cepet.
35 kali 5 itu sekitar 175 meter. Nah, sekarang yang SB berarti pakai VB dikali TB. Kecepatan si B-nya adalah 40, si TB-nya adalah 7. Berarti kalau dikali 280 meter. Ini menjawab di mana? Kalau yang waktu berarti menjawab kapan. Gitu ya. Ini adalah contoh untuk yang gerak lurus beraturan. Oke, sampai sini cukup sekian. Jika ada yang bertanya, silahkan japri. Oke, kita akan lanjut untuk materi yang terakhir di gerak lurus, yaitu mengenai diferensial dan integral pada gerak lurus. Jadi ini aplikasi dari materi matematika, yaitu mengenai diferensial sama integral. Tapi dikarenakan pada saat mata kuliah kalkulus ini belum dapat, jadi ini saya bahas dulu, tapi hanya sedikit saja ya. Ini sudah saya tuliskan biar cepat. Jadi perbedaan diferensial sama integral. Jadi kalau diferensial itu turunan, istilah kasar, istilah bahasa Indonesianya. Kalau integral itu kenaikan, seperti itu. Jadi kalau diferensial, misal kita punya suatu persamaan y sama dengan a kali x pangkat n, maka kalau kita mau diferensial atau kita turunkan, maka dia dituliskan menjadi seperti ini, dy per dx. D di sini artinya adalah diferensial. Jadi kalau kita baca diferensial fungsi y terhadap x, karena variabelnya adalah variabel x. Maka kalau dia diturunkan, dia jadi seperti ini formulanya. Jadi yang pertama pangkatnya turun ke depan, dikali, kemudian pangkatnya dikurangin 1, minus 1. Seperti itu ya. Nah, itu untuk diferensial. Nah, kalau untuk integral, integral itu kebalikannya diferensial. Jadi dia kenaikan. Makanya kalau kita punya fungsi y sama dengan ax pangkat n, kalau kita integralkan biasanya ada simbol ini nih. Integral y terhadap dx karena variabelnya adalah x. Maka jadi a kali x pangkat n plus 1. Jadi pangkatnya ditambahkan dulu, habis itu si pangkatnya diturunkan ke bawah jadi bentuk pembagian seperti itu. Nah, di sini saya punya contoh. Yang pertama adalah kalau ada persamaan jarak atau posisi benda, yaitu r-nya adalah ini. Nah, di sini dia berupa vektor karena ada i sama j. Jadi kita disuruh mencari apa ya? Kita cari kecepatannya saja. Kecepatannya si benda pada waktu 1 second. Kecepatan benda setelah 1 second. Gitu ya. Jadi kalau di fisika ini disebut dengan kecepatan sesaat karena dia itu pasti kecepatannya tiap waktu berbeda-beda. Makanya di sini ada kata 1 secondnya atau waktunya, makanya disebut dengan kecepatan sesaat. Nah, saya sudah buat diagramnya di sini ada RVA. Nah, artinya kalau misalkan R itu posisi, R atau S aja kali ya saya pakainya ya. SVA. S adalah jarak, V adalah kecepatan, A adalah percepatan. Jadi kalau dari persamaan jarak, kita mau nyari kecepatan, maka dia turun. Nih, garisnya turun. Berarti kalau turun, kita pakainya adalah diferensial. Tapi kalau kita punyanya persamaan percepatan ataupun kecepatan, mau mencari jarak, seperti contoh soal ini, makanya kita pakainya adalah konsep integral. Jadi satu soal bisa 2 cara, tergantung apa yang diketahuinya. Kalau dia, misalkan dari V mau nyari percepatan, berarti turun pakai diferensial. Kalau diketahui V mau nyari jarak, berarti dia naik, berarti pakai integral. Seperti itu ya. Oke, di sini saya punya contoh, kita kerjakan yang diferensial dulu. Nah, karena kita pengen mencari kecepatan, maka V itu bisa dituliskan menjadi seperti ini. V sama dengan dr per dt. Karena kan dari jarak mau kecepatan dia turun, diferensial. Maka nulisnya dr per dt. Kenapa R? Karena di sini tulisnya dalam bentuk R, bukan S. Kalau mau pakai S juga nggak masalah. Jadi ds per dt. Nah, T di sini karena variabelnya pakainya adalah waktu ya. Oke, sekarang cara nuruninnya, saya tulis di bawah dulu deh. Nih, 1,5 T kuadrat plus 3T minus 4. Kalau kita perhatikan, itu pangkatnya turun dulu. Jadi kalau 1,5 T kuadrat mau kita turunkan, si 2-nya turun dulu jadi perkalian. Maka menjadi 2 dikali 1,5 T, pangkatnya dikurangin 1, berarti 2 dikurangin 1. Seperti itu ya. Nah, kalau yang 3T gimana? 3T itu pangkatnya adalah pangkat 1, karena nggak ditulis. Berarti kalau kayak tadi, satunya ke depan, 1 kali 3, T, 1 dikurangin 1.
Nah, si 4 ini kan nggak punya T. Maka kalau kita turunkan langsung otomatis 0. Seperti itu ya. Saya salin di atas, ini jadinya 2 kali 1,5 T2 min 1 ditambah 1 kali 3 T1 min 1 dikurangin 0. Ini untuk yang I. Sekarang untuk yang J, berarti ditambah yang bawah untuk yang J. 2T kuadrat, berarti 2 yang pangkat turun ke depan jadi dikali. Pangkatnya dikurangin 1. Jadi gini ya. Kemudian ditambah, ini T pangkatnya 1, berarti satunya ke depan dulu. 1 kali 4, T pangkatnya 1 min 1. Min 5 nggak punya T, maka dia diturunkan jadi 0. J, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita rapikan dulu. Maka jadi V sama dengan 2 kali 1/2 adalah 3. Berarti 3T ditambah 1 kali 3, 3. T pangkat 0 itu nilainya 1. Berarti ini jadi tinggal 3 saja. Yang I ditambah yang ini jadi 4. T-nya pangkat 1. 1 kali 4, 4. T pangkat 0 itu 1. Berarti langsung plus 4 saja. J. Nah, ini sudah. Selanjutnya yang ditanya adalah setelah 1 second, berarti habis itu kita masukin waktunya 1 second. T sama dengan 1 second masuk ke sini. Semua T-nya diganti dengan 1. Maka V sama dengan 3 kali 1 tambah 3 I ditambah 4 kali 1 tambah 4 J. Ini ya. Maka dapat V-nya 3 kali 1, 3. 3 tambah 3 adalah 6I. 4 kali 1, 4 tambah 4 adalah 8J. Nih, tapi sesuai dengan vektor yang kemarin, kalau masih dalam bentuk I sama J itu belum selesai. Maka kalau mau nyari kecepatan, kan kalau kecepatan bisa berapa meter per second gitu kan ya, nggak ada IJ-nya. Maka caranya pakai panjang vektor yang ini. Berarti akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, karena cuma ada I sama J. Kalau ada K berarti ditambahin lagi ya. Maka ini menjadi akar 36 ditambah 64. Kalau kita jumlah 100, akar 100 adalah 10. Nih, ini adalah kecepatan benda setelah 1 detik. Seperti itu. Gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke integral. Nah, integral di sini diketahui adalah kecepatan benda. Kemudian di sini ada keterangan. Jika benda mula-mula diam, berarti awalnya mula-mula diam, berarti kecepatan awalnya 0. Kemudian dia jaraknya juga posisinya mulai dari titik 0. Nah, yang ditanya maka posisi benda setelah bergerak 2 second. Berarti yang ditanya adalah S-nya, jaraknya. Dari kecepatan mau ke jarak, dia akan naik. Berarti pakai integral. Berarti kita bisa tuliskan S sama dengan integral V dt. Karena variabelnya adalah waktu. Maka di sini menjadi integral V-nya ini. 6T tambah 3 dt. Gitu ya. Nah, kalau kita mau integralkan satu-satu, 6T. Jadi kan kalau kita lihat ini, 6 dikalikan T. Kalau mau kita integralkan, kan pangkatnya ditambah dulu. Ini kalau nggak ada berarti pangkatnya 1. Maka berarti jadinya 6 kali T, pangkatnya 1 tambah 1 ditambah dulu. Baru si pangkat ini turunin ke bawah jadi pembagian. Kayak gini. Gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan menjadi 6T 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Nah, yang si 3 karena dia nggak punya T, kan kenaikan nih. Maka jadinya dia punya T. Jadi tinggal 3 kali T saja. Begitu. Nah, ditambahkan satu lagi yaitu adalah C. Ini saya lupa, harusnya ada plus C-nya. Kalau integral tuh selalu dia ditambahkan C. See ya. Maka jadinya S sama dengan 6T kuadrat per 2 plus 3T plus C. Menjadi 3. 3T kuadrat plus 3T plus C. Nah, karena di sini kita ingin mencari jarak, maka C di sini boleh diganti dengan sesuai dengan ininya. Ini karena kita mencari persamaan jarak, maka C-nya digantikan dengan S, tapi S0, yaitu jarak mula-mula. Seperti itu ya. Nah, sudah dapat nih. Karena di sini dia dikata soal ada
Jika benda mula-mula diam, berarti kalau mula-mula diam, berarti dia bergerak dari titik awal. Berarti kalau dia bergerak dari titik awal, berarti nilai S0-nya itu adalah 0. Maka persamaan posisinya menjadi hanya 3T kuadrat plus 3T saja. Seperti ini. Kecuali dia katanya misalkan dia sudah bergerak sejauh 10 meter, berarti nanti tinggal ditambahkan 10. Gitu ya. Nah, kalau dia ditanyanya dalam waktu 2 second, berarti tinggal kita ganti ketika T-nya sama dengan 2 second. S sama dengan 3, 2 kuadrat, 3 kali 2. Maka S sama dengan 2 kuadrat dulu, 4 kali 3, 12. 3 kali 2, 6. Maka dapat 18 meter. Seperti itu. Gitu, itu untuk mencari jarak. Jadi konsepnya pokoknya kalau dia dari kecepatan mau percepatan turun berarti pakai diferensial ngerjainnya. Tapi kalau dari kecepatan mau ke jarak berarti naik pakai integral konsepnya. Seperti itu ya. Oke, untuk materi gerak lurus sampai sini dulu. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke gerak 2 dimensi. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan japri langsung ke saya. Saya akhiri pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.